وأصحابه وذريته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi li an yaf'alul khairat wa yastanibu as-sayyi'ati mastata'tum la'allakum tuflihun wa ba'du. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang bab yang keempat, temanya adalah adab kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebulan yang lalu kita sudah baca nomor 1 sudah, sekarang nomor 2 kali Bapak ya. Nomor 2 adalah Anallaha Ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mentaatinya dan mewajibkan untuk mencintai Nabi. Yang pertama dalilnya dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Banyak ayat seperti ini Bapak Ibu. Surat An-Nisa 129 juga sama. Kalimatnya adalah Bapak Ibu disuruh beriman kepada orang-orang yang beriman, diperintahkan berbuat taat kepada Allah dan berbuat taat kepada Rasul. Yang barusan kita langgar itu Bapak Ibu adalah salah satu perintah Allah, surat Al-Mu'minun ayat 18, sehingga terjadi banjir itu Bapak. Banjir itu kalau ditengok dari bahasa Al-Quran, yang dilanggar oleh kita itu adalah surat Al-Mu'minun 18. Bunyinya adalah Allah itu menurunkan air dari langit. Walladzi anzala minas sama'i ma'an biqadarin. Jadi Allah itu yang menurunkan air dari langit dengan ukuran-ukurannya. Jadi sudah ditentukan sebenarnya Bapak. Jadi kerannya itu ada di Allah. Mau 1 detiknya 330 kubik, mau 200 kubik per detiknya, itu Allah yang punya kerannya. Kalau kemudian kok ada banjir di satu daerah, di satu tempat, mungkin ada yang dilanggar di kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya bunyinya adalah fa'askannahu. Jadi lalu kami tempatkan air itu fil ardi, di dalam tanah. Nah, cuman karena tanahnya itu mungkin ditutupi semen, akhirnya airnya nggak bisa masuk ke tanah. Akhirnya airnya masuk ke kamar-kamar pribadinya kita. Ya tapi alhamdulillah sepulangnya dari Aqsa itu saya silaturahmi ke jamaah-jamaah yang belum pernah kena banjir, termasuk Mang Pratama. Kan seumur-umur saya hidup di Bekasi, kemarin belum pernah dengar ada banjir. Baru kemarin ya, saya dikasih tahu bla 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 bla. Kok kawan banjir juga, padahal sholat subuhnya udah segini banyak gitu. Dalam hati saya sih begitu. Mungkin yang sholat subuh tidak sebanding dengan yang belum sholat subuh ke masjid ya. Kan bisa saja begitu. Terus mana lagi yang nggak pernah banjir kemarin kena itu? Oh, di Permata Bekasi. Permata Bekasi itu juga seumur-umur nggak pernah kena banjir. Kemarin itu di dalam rumahnya penduduk itu rata-rata itu 1,10 meter, 1,30 meter. Nggak tahu dikirim dari atas atau dari samping kanan kiri, saya nggak paham juga itu. Lah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya kan dipakai oleh negara lewat mungkin peraturan wali kota, gubernur gitu ya. Bahwa Bapak Ibu kalau membangun perumahan kan sekian persennya digunakan untuk resapan itu, taman, fasilitas umum yang nggak boleh ada bangunannya dan sebagainya. Nah saya tidak ngerti nih kontribusinya kita berapa yang dilanggar, itu saya tidak paham. Artinya masing-masing orang mungkin punya kontribusi sedikit-sedikit digabung akhirnya jadi banyak gitu. Lalu di dalam surat ini juga memang serba salah Bapak. Yang nomor 3 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang juga paling sanggup menghilangkan air itu dari tanah. Artinya kalau airnya tidak meresap ke tanah, ya yang ada adalah
bencana kekeringan lebih mematikan, lebih serem daripada virus corona. Wah, gitu dong. Karena bahaya kekeringan itu lebih menakutkan, Bapak. Kalau tidak ada air bagaimana kan gitu. Bapak Ibu, mari kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada ayat seperti bunyi yang barusan kita bicarakan 18 surat Al-Mu'min itu, kan kita boleh merenung. Mungkin hari ini sudah banyak ya orang yang googling di internet itu banjir dan hujan dalam Al-Quran. Wah, muncul itu sekian ratus ayat setelah banjir. Akhirnya imannya bertambah. Yang bikin banjir itu bukan orang, yang ngirim banjir juga bukan karena datarannya tinggi, bukan. Tinggi rendah datar itu kan yang bikin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada bikin negara dulu baru dibangun negara, enggak. Bogor tinggi itu sudah dari dulu, Bapak kita belum lahir sudah seperti itu Bogor. Ya tahu ya. Sehingga kita waktu mau beli rumahnya saja kali harus diangkat. Kalau beli rumah, kenapa kok harus di komplek dan harus turun dari jalan raya? Itu kan Bapak Ibu aja salah milih. Udah ketahuan turun dari jalan raya dibeli, ya udah mesti banjir misalnya gitu. Ada lagi yang lebih parah, nama kampung Rawalumbu. Rawa, namanya aja Rawa, gimana sih Bapak Ibu? Ya itu qadarullah yang namanya Rawalumbu itu Bapak Ibu. Ya Allah Gusti, gerimis 1 menit itu banjirnya 10 menit. Kira-kira kan begitu Rawalumbu. Nah, termasuk kok mobil saya itu jadi korban karena di Rawalumbu. Jadi sebenarnya saya cerita banjir ini karena saya termasuk salah satu korbannya, biar saya ikut merasakan lah gitu. Jadi saya nekat udah subuh ke jembatan 1 waktu itu kejadiannya. Terus ya saya kan ngomong ngaji itu nggak pernah punya pikiran jelek lah, udah ngaji aja. Itu di sepanjang jalan dari Al-Azhar ya, Kalimalang itu, Superindo, Prapata, depan Al-Azhar, BSK itu banyak mobil mogok pada malam itu. Kan hujan dirasakan mulai menjelang subuh kan, beras sekali itu. Tapi saya jalan aja, nggak pernah berpikiran jelek. Puncaknya itu sampai di depan Hotel Merapi Merbabu, nggak bisa dilewati nih, yang sebelah kirinya. Kita banyak mobil muter balik, lawan arus sedikit, pom bensin belok ke kanan arah Rawalumbu, termasuk saya. Lah sampai jembatan 1 itu mana sepi, nggak ada orang satupun gitu ya, serba salah saya. Kalau saya kan Masjid Baitur Rahman itu jembatan 1 kan harus melawan nyebrang sungai ini, nyebrang sungai ini kan. Kalau saya tabrak banjir ini kayaknya nggak lulus, mati mobil saya cilokok masjid saya lihat. Kalau belok ke kiri muter balik saya nggak ngerti arah juga, kira-kira begitu. Akhirnya saya memutuskan setelah baca doa itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya tabrak banjir itu. Alhamdulillah mobilnya hidup. Senanglah saya ke mobil hidup. Sampai depan masjid aman, di sana masih kering. Sholat subuh kita lakukan. Baru selesai sholat subuh, yang ikut banyak orang itulah. Habis sholat subuh nggak pakai zikir itu kan. Ada yang kok interupsi, Ustaz, mobilnya kena banjir. Alhamdulillah, kata saya. Serius Pak? Nah, ya serius Pak. Kata, mana kuncinya? Kata, ya ambillah kunci saya itu kan. Ternyata itu air sudah masuk ke karpet. Ya sudah diamankan sama jamaah. Jamaahnya jujur banget nih. Saya tanya, airnya masuk nggak Pak? Enggak Pak. Nah, saya seneng aja dong, nggak masuk air, ya udahlah, yang penting aman. Gitu ya. Dipakailah di depan masjid yang lebih tinggi. Ternyata banjir tambah naik. Terus mobil ini dikejar. Telulap lah atau setengah bara gitu. Itu udah jam 8 pagi. Saya tidak bisa pulang, istri saya sudah nangis, anak saya nangis, belum sarapan. Di situ biasanya bila subuh itu ada 150 orang. Itu jamaahnya cuma ada 6. Nah ini pengurusnya yang nekat ya Bang Bapak. Sudah ngerti kok ada banjir, saya tuh gak dikabarin, kira-kira begitu loh Pak. Memang ngajak susah rame-rame kira-kira pengurusnya. Nah, akhirnya ya sudahlah. Ternyata waktu dibuka pintunya jamaah ini terlalu tinggi. Kena airnya, bolak-balik. Itu mobil kan diambil habis isya. Udah kering kan, habis isya. Karena banjir nggak Pak? Enggak Ustaz. Waktu saya masuk ke dalam mobil tuh kecoprak loh. Ternyata itu karpetnya
mobil ke atas gitu. Jadi si jamaahnya tidak nginjek karpet itu. Makanya dia bilang nggak kena air Ustaz loh. Orang kenal kok aku hadus sih kira pendiru banget aja. Wah, yo setelah saya bawa pulang mobil saya itu kecoprak. Mulai mikir itu, ini gimana caranya mobil. Akhirnya kita cuci, ya sudah. Minta tolong sama tempat cuci nggak sanggup. Akhirnya pagi harinya kan saya harus terbang ke Aqsa. Udahlah mobil buka aja kacanya, sama nggak usah ngurusin lah. Nanti kalau busuk ya kita buang. Jangan mobilnya, karpetnya aja kan gitu kan. Ternyata betul Bapak, keluar itu kacanya emang bau. Yang Alhamdulillah langsung pulang dari Aqsa, kita bongkar ya. Kalau yang lain kan masuk dibongkar gitu ya dijemur gitu. Itu kita bongkar. Bayarnya itu 1 juta ya. Saya kuliah subuh itu dikasih transfer 600.000. Saya kirim WA balik, Pak Haji, sampai ini keterlaluan banget ya. Mobil saya ternyata kerendam, karpetnya harus diganti, dibuang ya. Oh, bayarnya 1 juta. Loh kenapa? Enggak, saya ngasih tahu aja. Nah, udah selesai begitu. Akhirnya ya sudah. Mobil saya juga kena banjir Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau taat sama Allah sama Rasul itu wajib. Kalau dilanggar itu ada bencana, ada musibahnya lah, saya nyebutnya musibah. Tapi kalau melampaui batas sama Rasulnya, yang ada itu laknat loh. Yang ada itu azab. Yang ada itu bukan hanya bencana, bukan hanya musibah. Lebih tinggi kalimat Al-Quran, laknat atau azab. Siapa contohnya? Wah, banyak orang-orang yang dilaknat sama Allah itu. Ashabus Sabti itu melampaui batas, dilaknat jadi kerang. Gitu? Kaum Sodom itu melampaui batas, dilaknat, tanahnya dibalik, hujan batu. Gitu? Itu kalau sudah laknat begitu serem karena melampaui batas. Kaumnya Nabi Soleh, mereka juga melampaui batas, habis. Tapi kalau pelanggan kecil-kecil itu Bapak Ibu, ada ulamanya yang ikhlas, baik, nggak dihormati, itu kan melanggar apa ya, aturannya Nabi ya. Kalau ada orang pinter, ahli agama kan harusnya dimuliakan. Kalau ada umarah itu kan harusnya didengarkan, ditaati, selama tidak menyuruh kafir dan sebagainya. Bukan dikritisi mulu ya. Akhirnya datanglah banjir itu, gitu kan. Banjir itu bukan azab, banjir itu bukan laknat, banjir itu cuma ya mungkin disebutnya bala ya. Sama kayak Bapak Ibu kesandung gitu. Jadi kalau kesandung 1 duri, tertusuk 1 duri itu Bapak masih dapat pahala. Banjir juga begitu, masih banyak menghadirkan pahala. Banyak kok, dari 10 rumah yang saya kunjungi dengan berbeda tempat itu, rata-rata mereka mengatakan banjir ini adalah alhamdulillah, karena mereka sudah rajin ngaji. Kenapa kok alhamdulillah? Kita ngerti rasanya kebanjiran. Kenapa kok alhamdulillah? Karena di dalam rumah saya ini ternyata ada lemari 3 yang pakai, harusnya keluar tapi nggak keluar. Allah kirim banjir, akhirnya keluar beneran, kok rubuh. Macam-macam lah tuh komentar jamaah. Yang lebih kasar tuh kalau ada jamaah punya mobil 4, ada BMW, ada Fortuner, ada Fred, ada Jazz, semuanya kerendam dan mati. Itu orang-orang wali juga. Cuma dia guyu-guyu aja. Pak Guru ini, ilmunya kan udah dalam Pak Guru ini. Mas tenangnya Ustaz, yang penting masih bisa dilihatin. Itu mobilnya mati semua 4-4-nya. Cuma guyu-guyu orangnya, keren kan Pak? Ya duitnya banyak. Ya kalau kita 1 juta ya mikirnya suwe bener. Bahwa berarti dia punya miliaran itu orang. Cuma saya belum ngerti itu rumahnya kayak apa tuh. Kok mobilnya mati semua kok nyantai gitu. Artinya apa? Pak Guru ini kayaknya meyakini bahwa rezeki itu Allah yang kasih, yang akan ngambil juga Allah. Kalau sudah percaya kalimat itu selesai, tidak perlu marah, apalagi benci. Tapi kalau cara nyarinya salah, cara menghadirkan hartanya keliru, ketika diambil sama Allah, dia pasti akan stres. Gitu. Apalagi kalau dia cara nyarinya sudah ketahuan salah, kedua diambil sama Allah, dia bilang alhamdulillah, Allah mengurangi dosa saya, kan gitu tuh. Silahkan dinikmati Bapak. Kalau Allah ditaati, undang-undang Al-Quran yang kita penuhi gitu Bapak Ibu,
maka hal-hal yang seperti itu mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang nomor 2, surat An-Nur 24:63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya takut orang-orang yang menyalahi dari perintah Nabi, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah itu ujian aja, Pak. Atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ada 2 pilihannya. Kalau menyalahi perintah Allah, perintah Rasulnya, yang ada adalah fitnah atau azab. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak dapat fitnah, ya dapat azab. Makanya kalau ada perintah Nabi yang ya kecil-kecilan, Bapak, ya perintah Nabi yang kecil-kecil gitu. Misalnya apa ya, Bapak? Ya. Misalnya Nabi itu kalau mau ketemu sama istrinya itu selalu berhias dulu. Suami itu loh, suami itu kalau mau ketemu sama istrinya, dekat istrinya itu dia berhias dulu. Nah, kalimat ini juga dicontoh oleh semua sahabatnya, termasuk Ibnu Abbas. Sampai-sampai Ibnu Abbas yang sering lihatin Nabi itu, sering dengar dari Nabi, dia mengatakan, Mas, saya senang berhias sebagaimana istri saya berhias untuk diri saya. Kalau bapak-bapak ketemu istri tidak pakai berhias, itu namanya melanggar aturannya Nabi. Yukhalif an amrihi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang akan ada adalah fitnah. Fitnah itu apa, Bapak? Ujian. Fitnah itu masalah. Fitnah itu sesuatu yang Bapak Ibu pasti tidak suka. Entah diuji apalah, misalnya begitu. Nah, kalau azab itu Bapak Ibu, lebih berat. Karena mungkin melanggarnya keseringan atau kebanyakan, akhirnya ya ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang nomor 3, Bapak Ibu, ayatnya banyak sekali, Bapak Ibu, ya. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang untuk kalian dari Rasulullah, maka tinggalkanlah. Bapak Ibu, ini dijelaskan oleh Nabi dalam banyak hadisnya. Mengerjakan perintah Nabi itu ada pakai kata-kata mastata'tum. Meninggalkan larangan Nabi juga pakai kata-kata mastata'tum. Bapak itu silakan diangkat kata-kata ini, karena belakangan banyak orang suka menyalahkan orang lain ketika tidak sesuai dengan aturan Nabi, padahal belum pernah dikasih tahu informasinya. Harusnya kalau ada yang kurang itu diajarin dulu, Bapak itu, bukan disalahin. Saya ulangi kalimatnya, Bapak. Nabi mengatakan apa? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu mastata'tum. Apa yang datang dari saya, Anda kerjakan semampu kalian. Semampu itu artinya adalah biqadri ulumikum, sesuai dengan ilmu yang Anda punya. Gitu, Bapak. Kan kekuatan orang kan tidak sama, kekuatan berpikir, pemahaman kan tidak sama, Bapak. Sehingga kalau ada orang memaksakan dirinya kudu sama dengan dirinya, itu akan jadi masalah, problem akhirnya. Kenapa masalah? Karena dia dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang dia tidak sanggup. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu kalau disuruh sama Nabi itu rata-rata apa? Diiyakan, dikerjakan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup, Nabi ngasih alternatif penyelesaiannya. Kalau ini tidak sanggup, ada 1, 2, 3 kan gitu tuh. Itu Islam banget lah. Kayak sholat itu misalnya nggak bisa berdiri, duduk, berbaring, tengadah, isyarat, sholat itu kan variabel tuh. Haji tidak sanggup, ada lagi fikirnya 1, 2, 3 gitu. Terus menikah nggak sanggup kan ada juga variabelnya kan. Ada puasa, menahan diri, ada puasa kan gitu. Jadi jangan sampai dia punya kekuatan, gitu, nggak pakai puasa, nggak nahan diri, akhirnya dosa terus. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika syariah itu diputuskan, itu selalu ada variabel-variabel penyelesaiannya, tidak mungkin menyusahkan. Makanya pakai bahasa mastata'tum. Jadi kalau kita belum tahu, belum ngerti, apalagi kalau salah, keliru, ya tugasnya kita adalah memberitahu, bukan menyalahkan. Jangan-jangan kita menyalahkan tapi belum pernah ngasih tahu, itu bermasalah. Gitu. Terus yang nomor 4,
Surat Al-Imran, Bapak paling hafal pasti ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Allah akan mencintai kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai Nabi Muhammad, ada dua pahala. Nomor satu, Allah mencintai Bapak Ibu. Yang nomor dua, Bapak Ibu akan diampuni dosa-dosa. Nah, mencintai Nabi itu berbeda-beda. Jadi tafsirnya tidak boleh tunggal, Bapak Ibu. Mencintai Nabi dengan cara mengikuti pekerjaannya Nabi, boleh. Mencintai Nabi dengan cara mengikuti kehidupannya Nabi. Mencintai Nabi dengan cara memuliakan Nabi. Caranya bisa beda-beda. Makanya yang satu ada yang suka berselawat, yang satu lagi suka bersedekah, yang satu lagi suka berjihad, yang satu lagi berceramah, berdakwah. Itu kan semuanya Nabi Muhammad. Alasannya kalau kita pasti Nabi yang suruh, dakwah Nabi yang suruh, bersedekah Nabi yang suruh. Itu bahasanya mencintai, mahabbah. Nah, orang cinta itu mungkin nggak perlu dijelaskan rinci. Kalau sudah cinta mau ketemu aja. Bapak Ibu dulu waktu cinta sama istrinya itu kan nggak perlu ditanya, kenapa kok kamu cinta sama istri? Jadi pokoknya senang, senang jawabannya. Tak iya tuh. Nggak perlu dijelaskan satu-satu. Oh cinta kok itu yang ngasih Allah. Akhirnya cinta itu dikasih sama Allah. Kalau orang cinta biasanya kejelekan lawan jenisnya itu ditutupi, dan sehingga orang ini tidak lihat, akhirnya dia cinta. Tapi kalau kejelekannya dimunculkan, ya cintanya berkurang lambat laun. Jeleknya muncul satu, muncul dua, muncul tiga, ya otomatis berkurang cintanya gitu. Makanya kita kalau melihatin pasangan hidup kita itu jangan selalu dilihat kejelekannya, lihatlah kebaikannya. Kalau kejelekannya nggak ada selesai, lihatlah kebaikannya. Baik, waman wajabat ta'atuhu wa hurrimat mukhalafatuhu lazima ta'atul ma'hu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mentaati Rasul dan mengharamkan menyalahi perintahnya Rasul, lazima ta'atul. Maka kita wajib untuk berakhlak ma'hu bersama Nabi Muhammad SAW fi jami'il ahwal, di dalam semua keadaan. Semua keadaan Bapak, berakhlak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang nomor tiga, bab nomor tiga. Annallah, dalil yang nomor tiga ya. Annallah azza wa jalla qad hakamahu wa ja'alahu imaman wa hakiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai imam dan hakim. Apa? Hakim itu pemutus perkara ya. Surat An-Nisa ayat 105 Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad satu kitab dengan benar, supaya engkau mengadili di antara manusia dengan apa-apa yang kamu pahami dari Allah. Jadi Nabi Muhammad punya otoritas penuh nih Bapak. Bima araqallah, terserah Anda lah Muhammad, mau menghukumi apa itu pasti benar datang dari Allah. Sayangnya sebagian orang ada yang mengkritisi Nabi itu manusia sama, itu loh masalahnya Pak. Sama dengan kita bahwa pikirannya, argumentasinya, keadilannya itu dipertanyakan kayak kita punya subjektisme yang berlebihan. Padahal Nabi Muhammad itu semuanya disebut oleh Allah wahyu. Kalimatnya itu wahyu, pembicaraan Nabi itu wahyu. Karena di dalam ayat yang lain Nabi disebutnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu toh Bapak. Sehingga Bapak Ibu diperintahkan untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan hari ini ya Bapak Ibu, kecil-kecil pekerjaan Nabi Muhammad mulai di riset secara ilmiah untuk dicari kebenarannya, Contoh, kenapa orang nggak boleh minum berdiri. Contoh, kenapa orang harus pakai tangan kaki kanan, dan itu mulai diteliti. Kenapa makan harus pakai tangan, mulai diteliti. Dan banyak orang kemudian yakin bahwa makan pakai tangan ini luar biasa, ya kan? Daripada pakai sendok. Gitu.
Kalau bapak nggak bisa makan pakai tangan, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak perlu nulis lah. Makan pakai tangan itu tidak wajib. Memang tidak wajib. Gitu. Tapi kan tidak haram juga. Kalau Anda tidak mau makan pakai tangan, tidak usah disalahin dan pakai tangan. Hari gini makan masih pakai tangan aja. Iya, jangan dong. Dia belum mengerti kenikmatannya. Itu. Belakangan yang banyak dibicarakan lagi, kenapa ya Nabi Muhammad itu kalau malam kok berdirinya lama, itu rukuknya sama sujudnya lama sama dengan berdirinya sholat malamnya itu mulai dibicarakan. Akhirnya hadirlah buku rahasia sholat tahajud. Ternyata bicara kesehatan sebenarnya. Jadi hal-hal yang sebegitu sederhana yang disampaikan oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi mulai dibicarakan. Akhirnya orang itu mau meyakini bahwa ini adalah wahyu. Nah, setelah diteliti baru orang percaya, oh ini betul wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW yang disampaikan itu semuanya adalah wahyu. Gitu. Yang nomor 2, surat Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum, dan hendaklah engkau memberikan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah telah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Nah ini loh Bapak yang agak susah ini. Kalau orang menetapkan hukum itu, ngasih kajian itu jangan mengikuti jamaahnya. Yang ngaji ini ada ilmu kitab segini banyak. Sebelum tahu yang mana nih, ada 10 ada pilih. Kita ngaji udah tahu-tahu aja Ustaz. Apa kalau dalam bahasa luar sana kita ngaji yang umum-umum aja Ustaz. Ngaji yang umum itu gimana sih? Ngaji yang umum itu gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ngaji umum ya. Nggak usah ada ngajinya itu. Ngaji kok umum gimana sih? Ngaji yang jelas lah Bapak Ibu. Kitabnya apa, yang mau dicari apa, gitu dong harusnya kan ya. Jadi bukan ngaji umum. Maksudnya ngaji umum itu gimana? Nggak usah nyalakalin orang, nggak usah keras-keras. Gimana orang ada yang rusak lebih keras orang iso. Tak gitu tau ya. Ya kalau ada yang mencuri ya harus dikerasi kan gitu tau. Maksud semuanya kalem-kalem aja. Kan negara sudah damai, sudah nyaman, nggak perlu panas-panas. Ya sampai ya buat duit akeh damai. Yang nggak dapat duit ya panas. Nah gitu tuh, enak aja sampai gitu. Ya kalau pakai bahasa agama itu nggak bisa lah ngikutin hawa nafsunya orang. Ngaji aja lah, ngaji pakai Allah dan Rasulnya. Jamaah itu setuju, alhamdulillah. Nggak setuju itu cerita lain. Pokoknya ngaji aja sesuai dengan yang diturunkan Allah. Ini mau ngaji apa? Jangan yang penting ngaji. Ada apa? Ada yang mau dicari lah. Yang belum tahu apa, baru kita buka ngaji. Jadi jangan ngikutin hawa nafsu. Gitu. Al-Maidah 49. An-Nisa 65 Bapak Ibu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka tidaklah demi Allah tidak beriman ya. Mereka tidak beriman sehingga mereka berhukum kepadamu Muhammad. Fi ma syajara bainahum, terhadap apa-apa yang urusan yang berjalan di antara mereka. Kesulitan yang berada di antara mereka manusia. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka itu kesulitan atau keberatan, maaf, dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka menerima dengan senang hati. Bapak Ibu, kalau sudah diputuskan sama Allah dan Rasulnya itu, Bapak Ibu harus gembira. Jangan pakai berat hati. Banyak nyesel tinggal di sini, katanya nggak banjir, ternyata banjir. Itu nyesel tuh. Jangan. Karena kalau Bapak Ibu coba kalau temboknya dikasih beton, pagar sungai Kemang itu, pasti nggak akan banjir. Kalimat itu kan nggak boleh ya, nggak boleh kalimat itu disampaikan. Seakan-akan yang bikin nggak banjir adalah betonnya. Kalau di situ dibikin nggak banjir, tanahnya ambis ke bawah. Namanya
hanya bencana tanah ambles misalnya, atau tanah longsor gitu. Di sini longsor tidak, banjir juga tidak. Loh, kalau mau ada bencana itu banyak Bapak. Bencana virus, itu DBD, wah. Jadi kalau ada kejadian, Bapak Ibu cukup bilang qadarullah wa masya'a fa'ala, selesai masalahnya. Allah yang sudah menentukan kejadian-kejadian itu, dan apa yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Ya sudah, Bapak suruh menerima saja. Dan Allah pasti ganti itu, Bapak Ibu. Itu aja. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak tidak mau tunduk dengan undang-undangnya Nabi Muhammad, maka itu tanda orang itu tidak beriman. Kalau dia tidak mau menerima hukum dari Nabi, maka berarti dia tidak beriman. Nah, ini kalau dibacanya dulu Bapak Ibu, waktu Nabi masih ada, akhirnya kan ketahuan orang kalau diceramai sama Nabi, lalu dia tidak tunduk, berarti dia tidak beriman, selesai. Nah, kalau sekarang semuanya dengerin, semuanya ngerti gitu, ini hukumnya Nabi atau hukum Allah yang dipakai atau hukum negara, kan nggak ketahuan Bapak Ibu, campur aduk semua di situ. Yang dipakai ini peraturan apa ya? Ya bermasyarakatnya ngikut Al-Quran, bernegaranya ikut hukum Pancasila misalnya gitu ya. Akhirnya kan ada pemilahan gitu. Akhirnya susah kita menerapkan, mengatakan ini orang beriman apa tidak. Akhirnya yang muncul bukan beriman oleh Pancasilais sama non Pancasilais. Yang muncul istilahnya itu kan, jadi bukan agamis sama Pancasilais. Jadi Pancasilanya saya tidak Pancasilais atau non Pancasilais. Mana tadi? Terakhir surat Al-Ahzab ayat 21. Bapak Ibu juga hafal ayat ini. Surat 33 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada buat kalian di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswah itu artinya adalah al-qudwah as-salihah. Uswah ini artinya adalah panutan yang baik. Artinya kalau panutannya tidak baik berarti bukan uswah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan sebutlah nama Allah dengan banyak-banyak. Surat Al-Ahzab ayat 21. Wa ta'addum ma'al imam wal hakim tafriduhu syara'i wa taqarruruhu al-'uqul wa huwa yuhakkim bi al-mantiq as-salim. Berakhlak dengan para imam, para hakim itu diwajibkan oleh syariat, ditetapkan oleh akal sehat, dan berhukum dengannya itu adalah menunjukkan akalnya benar. Artinya kalau ada imam beristihad, Bapak Ibu terima, sudah, itulah yang disebut. Imamnya ini yang harus diseleksi Bapak Ibu. Jadi milih imam bukan pakai demokrasi nih Bapak Ibu. Kalau undang-undangnya Al-Quran itu ya waj'alna lil muttaqina. Nah, berarti gimana? Masyarakatnya harus bertakwa dulu, baru ada imam. Kalau masyarakatnya nggak bertakwa ya susah dari imamnya Bapak Ibu. Lah Nabi Ibrahim alhamdulillah qadarullah jadi imamnya, anak buahnya, anak-anaknya semua nabi. Kan gitu toh. Ibrahim imamnya para nabi kan gitu. Apa cirinya imam ini? Oh, perintah dari Allah disempurnakan. Ibrahim diangkat jadi imam, ijazahnya keluar jadi imam betul, imamnya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim itu atamahunna, menyempurnakan semua perintah dari Allah. Nah, ini perlu dibikin draft Bapak Ibu. Yang boleh jadi imam itu 1 sudah nikah, 2 hafal 30 juz begitu, 3 pernah baca fikih apa begitu, 4 begitu. Cuman Bapak Ibu resikonya itu kalau Bapak Ibu bikin imam dengan kriteria sebegitu ketatnya, Bapak juga harus mempersiapkan. Poin nomor 1 nilainya 10 juta, poin nomor 2 nilainya 20 juta. Ada imam semuanya terseleksi, ya gajinya harus 200 juta. Oh ini imamnya semuanya lulus, juara internasional sudah, sertifikat ini ada, macam-macam ada. Padahal 2 juta. Ya nggak cocok, makanya akhirnya banyak masjid yang tidak berani bikin anasir.
bikin peraturan seleksinya imam apa ini? Sanggur suaranya bagus lah, ya kan? Tajwidnya boleh lah. Selesai tapi sudahlah 5-10 juta boleh kan gitu tuh. Artinya apa ini Bapak Ibu? Oh, kalau ada imam yang imam itu kemudian sudah terseleksi dengan baik, maka Bapak Ibu ikutilah, dengarkanlah dan taat wajib kepadanya. Gitu. Itu imam Bapak Ibu. Yang nomor 4 dalilnya, Allah Ta'ala qad farada mahabbatahu 'ala lisanihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mencintai Nabi atas lisannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidak sempurna, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku itu dicintai melebihi dari orang tuanya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia keseluruhannya. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak bisa cinta sama pekerjaannya, maka Bapak Ibu harus cinta kepada Rasul. Kalau Bapak Ibu cinta sama anaknya, cintanya Bapak Ibu harus kalah dengan cintanya sama Nabi. Kalau ada orang disuruh pergi ke Mekah umroh haji, tiba-tiba dia bilang anaknya masih begini masih begitu, berarti dia akan kalah dengan anak daripada undangan ke Mekah. Gitu. Berarti imannya orang ini tidak sempurna. Kenapa begitu? Salah cara mengambil keputusan. Kalau sudah diundang sama Allah dan Rasulnya untuk pergi, ya pergilah. Jangan malah mengajukan alasannya. Alasannya begini, alasannya begitu. Nah, yang ada di masyarakat kita ini Bapak Ibu, kalau dipanggil orang tuanya, dia alasannya pekerjaannya. Itu juga salah kebanyakan Bapak. Salah kebanyakan. Tapi peraturannya begini, ya mau nggak silahkan dipilih, mencari ridho orang tuanya itu kan gitu ya. Orang tuanya itu sih mungkin nggak apa-apa. Waman wajabat mahabbatuhu wajib al-ada'u iza'ahu wa lazima ta'attumahu. Wajib mencintainya dan kita wajib beradab memuliakannya dan kita wajib berakhlak dengannya. Wah, banyak yang hadis tadi. Yang nomor 5, mahtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat khusus dari hebatnya, bagusnya, luar biasanya akhlaknya Nabi, sehingga kita harus berakhlak sebaik dengan Nabi. Wa mahabbuhu min kamali nafsi wa dzat fa huwa ajmalul makhluq wa akmalul alal itlaq. Nabi Muhammad ini adalah akhlaknya ajmal. Ajmal ini isim tafdhil, fi'il. Kalau dalam bahasa Arab namanya asma tafdhil. Jadi kalau ada ulama itu masih kalah dengan alim. Ulama ini dipegang oleh manusia, tapi kalau alimun Allah Subhanahu wa taala. A'lam itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak mendengar kata-kata wallahu a'lam, dari Allah lah yang lebih tahu. Artinya kita tahu secara empiris saja, luarnya kita tahu, dalamnya kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dalam. Kalau Bapak Ibu jamil, cakep, ganteng gitu, Nabi Muhammad adalah ajmal, tercakep, ajmalul makhluk. Jadi Nabi itu disebutnya adalah sebaik-baiknya makhluk, wa akmaluhu ala itlaq, dan paling sempurna secara mutlak. Wa man kana hadza haluhu kaifa la yajibu atatumahu. Kalau kondisinya Nabi seperti itu, bagaimana kita tidak wajib mengikutinya? Karena sempurna memang. Coba Bapak tengok, Nabi jadi presiden ditengok bisa, jadi pedagang bisa ditengok, kepala rumah tangga bisa ditengok, hubungan sosial bisa ditengok, jadi imam umat bisa ditengok, maksudnya bisa dicontoh. Itu semuanya ada, gitu. Sehingga untuk menjadi, kalau sudah sempurna seperti ini, ya kita wajib mengikuti lakukan. Nah, sekarang ini kita punya imam agak susah dicari loh. Imamnya yang lebih sholatin,
Nanti imam ini muncul waktu mau nyalek lagi misalnya. Itu bukan imam lah, ya. Kepala pemerintahan ya, bukan imam tuh, umarok disebutnya. Padahal umarok ini kalau sering muncul sebenarnya kita lebih mudah ya. Oh ya sholatnya ya Pak. Jadi bukan hanya datang waktu banjir, dia akan kita datangin untuk kita mintain doa ya. Baca doa. Umaroknya sekalian lah, kelihatan solidnya kan. Hadihi ba'du mujibatil adab ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuha katsirun. Ini sebagian data yang mewajibkan Bapak Ibu untuk beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin kaifa yakunu al-adab wa bimada yakun. Nah, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana caranya beradab dan dengan apa kita beradab dengan Nabi. Nomor 1, cara beradab sama Nabi adalah bita'atihi waqtifa'u atharihi wa tarassum khuttahu fi jami'i masalikid dunya waddin. Bapakku bisa dengan mentaatinya, waqtifa'u atharihi, dan mengikuti bekas-bekasnya. Apa ini namanya? Langkah-langkahnya. Ini salah satu riwayat yang pernah saya. Nabi itu kalau berjalan di atas pelepah kurma yang kering, Bapak Ibu, itu suaranya gak kedengeran. Gimana jalannya Bapak Ibu? Maksudnya ini orang bunyi nih Bapak Ibu. Oh, sekarang kalau itu pulang bisa keluar dari misalnya begitu. Saat itu yang nyebutin ada di kitab Injil sama Taurat ketika menjelaskan Muhammadur Rasulullah waladina. Itu tafsirnya itu begitu. Salah satunya Nabi itu apa? Kalau berjalan itu begitu. Yang nomor 2, yang paling terkenal Bapak, Nabi Muhammad itu tidak pernah kalau ada orang menyakiti, menjelekkan, dibalas dengan disakiti dan dijelekan. Wah, itu berat Bapak. Ada orang menyakiti, ada orang menjelekkan, Nabi tidak pernah membalas menjelekkan dan menyakiti. Hari ini Masya Allah di masjid itu yang ada 1 ngolok-ngolok, 2 merendahkan, 3 menghinakan. Itu adanya di masjid, padahal diomongin Nabi Muhammad katanya. Ya benar kan begitu Pak? Bukan masjid sini, di luar sana. Pokoknya kalau di masjid itu jangan ada yang dihinakan gitu loh Pak. Jadi Nabi Muhammad itu bisa kita tengok apa ini? Sejarahnya. Atharu itu Nabi itu hidupnya seperti apa, berjalannya bagaimana, duduknya seperti itu bisa. Tinggal kita baca sejarahnya. Nanti kalau sudah dibaca, Bapak ikuti saja itu terus. Sehingga Nabi Muhammad waktu sedang duduk sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, sama Abu yang lain, tokoh-tokoh Quraisy itu, tiba-tiba datang sahabat Abdullah bin Maktum, lalu Nabi membiarkan Abdullah bin Maktum dengan sendirinya, turun ayat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu, kan gitu. Muhammad, Anda tidak boleh berpaling begitu. Ini Abdullah bin Maktum juga mau nyari petunjuk. Itu orang kaya-kaya, pemuka-pemuka juga sama. Gak boleh kamu pisahkan begitu itu. Bapak lagi ngobrol sama ini yang tiap hari ngasih duit 1 triliun. Lagi ngobrol asik, Ustaz datang. Salaman kagak, berdiri kagak, disamperin kagak. Saya pulang lagi kalau gitu Pak. Ambil aja situ dah. Kasusnya kan begitu Pak. Artinya Nabi Muhammad itu pasti kan menyakiti Abdullah bin Maktum kalau dia dibiarkan, karena sama-sama pengen nyari petunjuk. Fungsinya Nabi itu sama gitu loh. Kalau datang ke situ mau nyari petunjuk itu harus porsinya sama, tidak boleh dipisah-pisahkan. Sekarang ada majelis taklim, namanya majelis taklim apa itu? Eksklusif katanya. Kenapa tidak inklusif aja Pak? Kalau X itu tertutup, kalau ini terbuka. Kalau terbuka itu umum seperti ini kan. Kalau eksklusif itu tertutup, nulis buku dewi, ngaji dewi, tempatnya dewi, jamaah dewi, infaknya dewi, surgone dewi. Itu namanya eksklusif Bapak Ibu. Akhirnya kan jadi perbincangan kita coba. Akhirnya muncul sekarang banyak aliran-aliran sesat. Baru seminggu aliran sesatnya banyak banget sekarang. Bukan sesat, apa namanya? Aneh-aneh. Ada Sunda Empiri lah, Indonesia harus ada mulai. Coba nih katanya. Baru tadi malam saya habis ngajar itu. Ini saya rame apa ya saya? Ini Sunda Empiri rame, ini Ratu Sejagat rame, rame kabeh.
Ntar jangan-jangan muncul di Kemang, ada lagi nih kerajaan di Kemang nih. Biar terkenal gitu loh Pak. Ini orang mau viral kok aneh-aneh gitu loh Pak. Masya Allah. Kenapa itu nggak muncul kok dulu gitu, kok baru sekarang gitu loh Pak. Astagfirullahaladzim. Itu muji polisi aja kali Pak. Polisinya wani orang kan gitu kali ya. Adu kekuatan gitu ya. Mau nggak diuji. Kalau ditengoknya, oh ternyata ada ini ya, maka jadi itu urusannya Pak. Bapak Ibu silahkan ditengok athar ya. Caranya begitu. Lalu kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat iktifak, membaca tarasum khutbah, Bapak Ibu lalu dirumuskan langkah-langkahnya fi jami'i masaliki dunia wati, untuk Bapak Ibu berjalan dalam kehidupan dunia dan beragama. Nah, beragama itu kayak Nabi gitu loh Bapak. Masya Allah. Bapak Ibu cari data deh, ada nggak orang yang datang ke Nabi minta sesuatu atau salah mengerjakan langsung diomongin neraka? Bapak susah nyari, oh kamu harus masuk neraka, susah nyari. Abu Hurairah yang udah ke depan masjid itu salah, tapi Nabi tidak bilang ahli neraka, dikasih tahu udah ke depan itu tak boleh. Misalnya begitu loh ya. Ada lagi istri sahabat-sahabat Nabi itu, dulu sahabat Nabi itu hobinya gini, urusan lihat loh ya. Kalau habis deketin istrinya, habis itu dia bersumpah, saya tidak mau ngumpul sama kamu lagi. Tiba-tiba naik di bodohnya, balik lagi, terus maunya dia itu saja nggak masuk neraka kok. Akhirnya turun ayat, kalau Anda mau bersumpah tidak mempergauli istrinya, sekarang ada limitnya 4 bulan paling lama, habis itu Anda harus kembali. Kalau tidak Anda ceraikan. Karena tidak begitu namanya menzalimi. Itu ya. Nah sekarang ada orang berumah tangga gitu ya, tidak berkumpul, tidak ngasih nafkah, nggak ada statusnya, tapi dia berjalan setiap hari. Ya seperti itu hidupnya, nggak pakai kumpul, nggak pakai nafkah lahir batin, cuman hidup aja berdua kayak orang pacaran gitu. Iki opo kata saya. Ya kayak begini nih dosa berdua, Pak. Suami berdosa, istrinya berdosa. Di mana letak dosanya? Karena hak-haknya mereka, kewajiban-kewajiban mereka tidak dikerjakan. Dan dulu sahabat-sahabat Nabi itu begitu tidak disalahin. Setelah turun ayat, mereka berubah total dan tidak pernah mengulangi. Gitu loh Pak. Jadi kita salah itu boleh, karena dari kesalahan itu kita akan dapat pelajaran kan Pak. Jadi kalau sudah baca Bapak Ibu, Bapak sudah ngaji, tarosul dirumuskan, lalu Bapak ikuti dalam semua kehidupan Bapak Ibu, akhirnya jadi nyaman. Cara bekerja, cara cari uang. Nabi itu cari uangnya bagaimana? Oh berdagang, dagangnya bagaimana? Nah, gitu. Sekarang ada yang namanya kantin kejujuran, itu kan Nabi banget tuh Bapak Ibu. Ada ya di kampus mulai muncul, tahu teman-teman yang bikin siapa ya? Di masjid juga ada itu. Kopi kejujuran, bikin sendiri, 3.000 uangnya taruh, ya tahu. Tidak apa-apa, kalau yang mau mencuri ya alhamdulillah, silakan mencuri ya tahu, sepuasnya aja lah gitu tahu. Kan namanya kejujuran Bapak. Kalau Nabi dagang, ini saya beli 1 dirham, Anda mau beli berapa? Kan itu kan 1,5 dirham, udah aku coba. Nah, sekarang kan nggak bisa dagang begitu, faktanya ya Bapak Ibu. Nah, Nabi Muhammad sehebat itu. Yang nomor 2, Bapak Ibu bisa berakhlak dengan Nabi dengan cara Allah yuqaddim ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'dimihi hubba makhluk au tawqirahu au ta'dimuhu kainan man kana. Bapak Ibu tidak boleh mendahulukan cintanya, penghormatannya, pengagungannya kepada cintanya kepada makhluk, menghormati makhluk. Jadi Bapak Ibu kalau senang sama atasan, senang sama istri, senang sama anak, Bapak Ibu harus mendahulukan Nabi dulu. Cintanya ke Nabi dulu, menghormatinya Nabi dulu, memuliakan Nabi dulu, baru muliakanlah kedua orang tua kita gitu. Baru keren Bapak Ibu. Di mana saja berada, kainamankan siapapun orang itu, sehingga Nabi Muhammad kudu diangkat, dimuliakan, diagungkan dan seterusnya. Yang nomor 3, walatu man kana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi warida biman kana yarda bihi wal ghadabu liman kana yarda lahu. Bapak Ibu disuruh mualah, ya, mencari pemimpin man kana yuwali, orang yang jadi pemimpin itu, membenci orang yang dibenci oleh Nabi, ridho dengan apa yang diridho oleh Nabi. Maka Bapak Ibu
yang sudah pergi umroh haji gitu ya. Coba kalau nanti dibuka ya, di situ ada doa yang mungkin Bapak Ibu tanpa sadar doa ini sebenarnya bunyinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kebaikan sebagaimana kebaikan itu diminta oleh Nabi Muhammad, bukan sama. Jadi seakan-akan kita di tawaf itu kita baca doa yang seakan-akan doa itu biar sama persis dengan Nabi. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad. Saya minta kepadamu sebagaimana yang diminta oleh Nabi. Akhirnya kalau dikabulkan sama Allah, bapak itu, ibu itu setelah pulang dari sana itu ya kayak Nabi banget gitu. Kayak Nabi itu apa ya? Ya mungkin akhlaknya, perangai, kehidupan. Walaupun doa itu pada waktu itu mungkin kita tidak paham artinya, tapi kita baca kan di putaran keempat kalimat itu ada. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il maqdari wal munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma inna as'aluka khaira kama sa'alaka minhu nabiyyuka. Doa itu bunyinya seperti itu. Amin. Allah mengabulkan, bapak pulang seperti Nabi. Punya duit banyak, tentram, enggak punya duit banyak juga nyaman. Gitu. Karena Nabi Muhammad itu hidupnya tidak diukur pakai duit, Bapak. Senyumnya Nabi itu nggak pakai duit. Cintanya istri Nabi itu juga nggak pakai bulanan. Di kita kan sering orang dengar cintanya bulanan. Tanggal 25 sayangnya subhanallah. Lewat tanggal 25 bubar. Makan dewe-dewe, ngombe ngambil dewe. Karena udah lewat gajiannya tanggal 25. Gitu misalnya. Nabi Muhammad enggak. Maka Nabi nyuruh Bapak Ibu begitu. Yang diridhoi Nabi Bapak. Nomor 4, Bapak Ibu bisa berakhlak dengan Nabi dengan cara ijlaluhu ismu, mengagungkan namanya, bersalawat Bapak Ibu. Wa tawqiruhu inda dzikrihi, dan mengagungkan, memuliakan ketika menyebut nama Nabi Bapak Ibu. Maka kalau menyebut nama Nabi disuruh sambil berwudu, duduknya rapi, itu ya Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Wassalatu wassalamu alaihi wasti'dhamuhu wa taqdiruhu sama'ilihi wa fadha'ilihi, menyebutkan keutamaan, keagungan, universalitasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau saya menerjemahkannya ini Bapak Ibu, mengagungkan namanya itu yang ada ya di bulan Rabiul Awal itu Bapak Ibu. Di kampung saya itu sampai hari ini, kemarin saya pas tanggal Rabiul Awal itu pulang kampung ada acaranya. Siapa yang lupa saya? Oh, saya undangan ceramah Maulid di Pati itu Bapak Ibu. Habis ceramah sama mampir ke rumah, pulang naik kereta itu. Habis maghrib ya, saya naik kereta dari Gubuk gitu. Itu masjid musola di sana itu berjanji semua, itu dari dulu itu orang daerah itu. Berjanji atau berjanji? Ya, timbaan. Oh, itu 12 hari tanggal 1 sampai tanggal 12. Kalau di sini begitu ribet kali. Gimana membaca berjanji? Al-Quran aja belum bunyi kok. Berjanji itu susah loh baca Bapak Ibu. Baca berjanji lebih susah dari baca Al-Quran. Waktu itu kayak hadis Nabi kok. Makanya orang yang nggak membaca berjanji itu, jangan-jangan Al-Qurannya belum bunyi. Coba baca. Bapak beli dulu ya kita berjanjinya deh. Loh, artinya berjanji itu kan lebih susah tuh Bapak. Bapak makanya kalau hamba itu yang tiap hari makanannya berjanji, dia hafal. Ya karena tiap hari bacanya berjanji. Sirah al-hadisul awal an Atta ibn Yasar, itu hadis Nabi dibaca gimana coba? Susah lah Bapak. Kalau nggak tiap hari dibaca. Nah itu kalau di kita di daerah saya itu tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, saya dapat ilmu ini juga dari pesantren saya dulu juga begitu. Tanggal 1 sampai 12 memang berjanji semua. Nggak ada berjanji itu sampai Bekasi. Sampai hari ini saya tidak pernah. Karena nggak ada lingkungannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau gembar-gembar Maulid Nabi di sini, di daerah itu jauh lebih semangat. Nanti ada yang berjanji. Karena nama Nabi disebut, akhirnya orang yang tidak datang ke masjid itu masak singkong, ada yang bikin ambengan. Gitu.
habis berjanji makan. Gitu Bapak. Itu namanya Pak ijlalu ismuhu, mengagungkan nama Nabi. Nah, tinggal caranya saja loh Pak. Bapak mau diem-diem boleh, di kafe nyebut nama Nabi boleh. Kita nyebut nama Nabi di mana? Starbucks boleh. Kita nggak usah riak-riak deh. Kita sebut aja nama Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Boleh lah. Bapak itu jangan mengkritisi liriknya, yang penting pengagungannya. Sekarang ini aduh terlalu bebas kali ya Bapak. Yang disampaikan yang salah-salah, akhirnya cara mengagungkan nama Nabi ini jadi perbincangan dan perdebatan. Padahal esensinya cuma bagaimana Bapak Ibu mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu aja lah Bapak ya. Nomor 5, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri dini wa dunya. Bapak Ibu disuruh membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi dari urusan agama dan urusan dunia. Agama dulu baru dunia. Pokoknya Bapak Ibu percaya deh yang disampaikan oleh Nabi itu mesti terjadi. Misalnya Nabi sudah ngasih tahu nanti akan datang masa. Di masa itu sangat susah mencari persatuan. Yang ada adalah perpecahan, keributan, pembunuhan di antara kalian. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sudah disuruh sebenarnya dari dulu kan. Satakunu fitanun, katanya akan datang fitnah kepada anda kaqita'il mudlim, seperti gelapnya waktu malam. Sekarang fitnah kita kan cepet banget Bapak. Sekarang ini, besok ini, akhirnya kita sampai pusing ngurusin fitnah itu. Kalau ada fitnah nggak usah diurusin karena terlalu cepat, terlalu banyak. Udah habis ya Bapak ya? Belum? Surupnya belum ya? Ya sudah, karena nggak bunyi kita habiskan yang ngaji Bapak. Nomor 6 sampai nomor 8 sedikit kita habiskan. Ihya'us sunnatihi. Nah itu nomor 6 Bapak itu cara berakhlak sama Nabi itu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Wa idharu syariatihi, dan menampakkan syariatnya, menjelaskan. Wa iblagu dakwatihi, dan menyampaikan dakwahnya. Wa infadu wasoyahu, dan meneruskan wasiat-wasiatnya. Nah ini Bapak Ibu cari datanya deh. Cari datanya, kita sampaikan. Misalnya gini, sunnahnya Nabi itu apa? Nabi itu kalau habis sholat duduk di masjid, habis sholat jamaah duduk di masjid. Yang diobrolin itu urusan agama sama urusan lingkungan sosial. Kenapa jamaah ini nggak pergi? Oh sakit. Kenapa jadi gitu? Kalau orang duduk dulu di masjid dia akan nengok. Kenapa masjidnya ini? Oh ada sawahnya misalnya. Kan Bapak mesti nggak lihat ada sawah di situ ya? Sehingga belum disuruh bersihin kan? Maka ada sawahnya nanti saya lihat aja. Ini loh Bu, masa masjid tiap hari ditempatin sawahnya soal wakai Bapak. Artinya kan orang disuruh duduk di sini gitu. Duduk di sini lihat di atas. Kenapa masjid ini? Oh, ono sawah nih. Akhirnya keluar SK dari pengurus masjid, Pak Udin, itu ada sawah tolong dibersihin. Gitu dong ya. Karena kita duduk di masjid. Kalau tadi kan karpet 300 juta, sawah aja belum kesentuh misalnya. Itu karena sunnahnya Nabi gak dihidupkan. Sholat pergi gimana? Kalau habis sholat duduk di masjid dulu. Ada lagi tadi kan PR nomor 2, ustadznya mau nikah, undangnya 1 untuk rame-rame. Duduk dulu sunnahnya. Ini gimana kan Ustaz? Kita tengok tuh Ustaz. Mau tinggal di Cengkareng atau tinggal di Bekasi? You know? Kalau mau tinggal di Bekasi, udah jangan dikasih duit, beli rumah aja, selesai. Ya, kalau beli rumah kemahalan, kasih kontrakan. Gak usah bayar dulu 10 tahun nanti dikasih. Gitu dong. Jangan dikasih duit Ustaz itu. Bener gak Pak? Kumpulnya segini banyak kita duduk. Ini Ustaz mau nikah nih, hafid Quran loh. Ya toh, sudah ngimamin seberapa lama, kita tengok apa. Kita kasih, kalau dari Cengkareng ke sini dia masih naik motor, ya itu agak lama sakit aja Bapak. Kedinginan. Kalau gitu kita ambil mobil, gitu dong Bapak Ibu. Jadi agak keren lah gitu Bapak Ibu, ya toh. Setuju nggak? Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW itu kalau habis sholat Bapak Ibu naruh korma di tengah masjid. Yang surat Al-Baqarah ya Bapak Ibu ya.
kalau Bapak Ibu naruh kurma itu tidak boleh dicampur yang baik sama yang buruk. Semua orang habis sholat akan ngambil kurma itu, makan. Sunnah itu sampai hari ini masih ada di Mekah Madinah. Benar nggak? Setelah habis sholat, orang-orang Mekah itu gelar plastik, isinya kurma, halwani, manisan, roti, itu digelar. Itu ithar syariat, menjelaskan ini loh orang kalau habis sholat tuh dikasih makan. Ini ada masjid habis sholat bagi makan pakai berantem. Anak-anak kecil belakangan, duh, bisa nggak sih kalau ada anak kecil itu suruh makan duluan, itu kan lebih benar tuh. Dasar masjid pelit, pasti kan gitu anak kecil kan. Masjid sini mah begini kan, kalau nggak ini, kalau ribut sholatnya kita nggak dikasih makan, kalau nggak, makan itu pakai aturan itu Bapak ya Allah Gusti. Mendingan udah digelar aja lah, yang kebagian ya rezekinya, nggak kebagian bukan rezeki, selesai lah Bapak Ibu. Kemarin saya sholat Jumat di Alexander, sekarang ibu-ibunya ngasih ketupat sayur sama jeruk satu, ngantri panjang. Saya tanya, ini ustadznya ngantri juga? Iya Ustadz. Oh ya terima kasih ya, saya makan di luar aja. Beli makan apa? Nggak ada sunnahnya sama sekali Ustadz suruh ngantri. Ada Ustadz suruh ngantri. Itu hajinya kemana sih tuh? Mana ada Ustadz suruh ngantri? Ada juga Nabi Muhammad dulu yang buka itu sayur. Nabi buka, baca doa, Nabi sudah makan, Anda baru boleh makan. Itu sunnah. Oh Ustadz suruh ngantri nomor 1000, terus mau gitu? Itu Ustadz nggak ngerti sunnah. Iyalah Bapak Ibu. Masya Allah. Gimana sih sudah ngaji adab sama Nabi itu? Baik Bapak Ibu. Nomor 7, ini nggak kelar-kelar ngaji kita Bapak Ibu ya. Sabar Bapak Ibu. Nomor 7 sebentar lagi. Hafadus saut indah qabrina. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu termasuk berakhlak sama Nabi itu. Bapak Ibu disuruh merendahkan suaranya kalau ada di sisi makam Nabi. Nggak usah teriak-teriak, ya Nabi. Bapak baca aja, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nangislah. Salam alaika ya Habibullah. Salam alaika ya Rasul. Gitu-gitulah. Jadi bukan meninggikan suara. Ini yang jeleknya kita ini Bapak Ibu, bukan bersolawat sama Nabi, bukan salam sama Nabi, malah ngobrol. Makamnya sing di foto sih. Saya pengen foto. Sopo ustadz ya. Boyo jo foto terus. Itu Nabi mau difoto 100 kali gak akan kelihatan, enggak kayak tahu. Selawat aja. Nah sekarang Bapak Ibu kalau pengen foto sama makamnya Nabi, nggak diomelin itu ada yang arah mau ke pintu nomor 456 pojokan sebelah kanan Bapak ya. Roto belok ke kiri arah ke pasar Madinah tempo dulu. Itu ada gambar Madinah, gambar makam Nabi gede. Akhirnya jadi buat foto-foto gitu lah. Bapak Ibu kalau mau mencium makamnya Nabi ini kan nggak pakai diomelin, nggak diusir-usir juga, sepuasnya katanya. Tapi itu gambar. Boleh di luar masjid paling baru itu kayak itu. Wa fi masjidihi liman akramahullah bi ziyaratihi. Dan Bapak itu turut merendahkan suaranya kalau ada di masjidnya Nabi Muhammad bagi orang yang dimuliakan oleh Allah dengan berziarah ke tempat Nabi. Wa syarafa bil wuquf ala qabri. Dan disuruh memuliakan dengan berhenti di atas kuburnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tasliman kasrah dengan membaca salam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terakhir nomor 8, hubbus sholihin wa mu'alatuhum bi hubbihi. Bapak Ibu disuruh mencintai orang-orang soleh, wa mu'alatuhum bi hubbihi, dan mengikuti berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu bagian dari cintanya kita kepada Nabi. Wa baghdul fasikin, Bapak Ibu disuruh benci dengan orang-orang fasik. Wa mu'adatuhum bi bughdihi, dan Bapak Ibu disuruh menentang mereka karena kebencian mereka kepada Nabi kita Muhammad. Jadi kalau ada orang fasik jangan malah disenengin Bapak Ibu. Ini ada orang fasik dibela pula, senang tidak dibela. Hebat gak orang? Sudah salah dibela, dikasih piala pula. Ini wali katanya. Oh iso non muslim jadi wali gitu Bapak Ibu.
misalnya gitu. Nggak usah disebutin ceritanya di mana, tapi kan faktanya ada tau ya. Artinya apa? Oh ini ada orang keliru nih Bapak Ibu. Kalau sudah kelihatan fasik, ya janganlah Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh mencintai orang soleh. Siapa orang solehnya? Bapak Ibu cari dan datang. Karena orang soleh itu sertifikatnya nggak pernah keluar Bapak Ibu. Di KTP nggak keluar, agama Islam, sifatnya soleh nggak pernah keluar. Bapak Ibu yang disuruh tengok bagaimana itu orang soleh. Bapak Ibu, semoga setelah mendengarkan kajian ini, Bapak Ibu ada perubahan ya. Bagaimana sikap, bagaimana akhlak, bagaimana cara ketika kita ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan waktu membaca sholawat pun harus beradab, dengan suara bagus, duduk rapi, pasti pakai minyak wangi dan sebagainya. Begitu bagian dari adab. Semoga ada manfaatnya. Bagus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.